Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari kelas 2A2. Di sini saya akan menyampaikan materi Hakikat Sastra. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat sehingga sampai saat ini. Tak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di materi Hakikat Sastra ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, pengertian sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta dari kata sas dan tra. Sas berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi, sedangkan kata tra berarti alat atau sarana. Ada juga menurut Ahmad Badrun, kesusastraan adalah kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dan simbol-simbol lain sebagai alat untuk menciptakan sesuatu yang bersifat imajinatif. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan sastra merupakan kegiatan kreatif yang mengungkapkan imajinasi. Jadi sastra itu adalah ungkapan imajinasi seseorang. Nah, ada cabang studi sastra. Pertama, ada teori sastra. Teori adalah istilah umum untuk berbagai pendekatan ilmiah untuk membaca teks. Sedangkan teori sastra adalah studi sistematis mengenai sastra dan metode untuk menganalisis sastra. Menurut Wellek and Warren, teori sastra adalah studi, prinsip, kategori, kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Jadi orang yang mempelajari teori sastra itu adalah sebagai titik tolak dalam penelaah di dalam bidang sastra. Jadi ada juga kritik sastra. Nah, kritik sastra adalah kreativitas dalam menanggapi karya sastra dan masalah kreativitas penciptaan lain dalam sastra. Jadi kritik sastra itu tidak bisa asal-asalan, harus berdasarkan logika dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang mengkritik sastra itu tidak bisa asal-asalan ya. Sejarah sastra. Sejarah sastra adalah perkembangan historis tulisan dalam prosa atau puisi yang berupaya memberikan hiburan, pencerahan atau instruksi kepada pembaca, pendengar atau pengamat, serta pengembangan sastra yang digunakan dalam komunikasi karya-karya. Jadi cabang studi sastra itu ada 3, teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Jadi orang-orang yang menekuni ruang lingkup studi sastra itu belajarnya ini, teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, ada juga di sini ruang lingkup sastra, ada ruang lingkup sastra dan ruang lingkup studi sastra. Yang seperti tadi dijelaskan, cabang studi sastra itu teori, kritik sastra, dan sejarah sastra. Jadi ruang lingkup sastra itu adalah kreativitas penciptaan sastra. Sastra dengan demikian berfokus kepada kreativitas, karena kritik sastra merupakan kreativitas dalam menanggapi karya sastra dan masalah kreativitas penciptaannya. Jadi orang yang mengkritik sastra itu termasuk dalam ruang lingkup sastra. Orang yang mengkritik dan menciptakan itu termasuk dalam ruang lingkup sastra. Sedangkan orang ruang lingkup studi sastra adalah yang mempelajari sastra itu sebagai objeknya. Jadi orang yang berprofesi dalam ruang lingkup studi sastra itu lebih mempelajari atau memperdalam ilmu mengenai sastra. Kayak tadi itu ada cabang-cabangnya, itu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Jadi orang yang berprofesi di ruang lingkup studi sastra itu mempelajari ketiga cabang tersebut. Ada juga macam-macam sastra. Ada sastra umum, sastra nasional, sastra regional, sastra dunia, sastra pendingan. Ada juga sastra berdasarkan bentuknya, ya kayak puisi, prosa, dan lain-lain. Nah, sastra berdasarkan waktu. Sastra berdasarkan waktu itu kayak sastra modern, sastra lama. Nah, ada fungsi sastra. Fungsi sastra itu yang umum ada 2. Yang pertama, fungsi rekreatif, itu sebagai memberi kesenangan atau memberi hiburan. Nah, kedua, itu ada fungsi didaktif, yaitu memberi edukasi. Jadi di karya sastra itu selain memberi hiburan, ada juga memberi edukasi atau ajaran-ajaran agama atau nilai-nilai moral dari sastra tersebut. Jadi itu saja materi dari Hikayat Sastra yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.